Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judulnya itu adalah ngelantur. Ya, sebenarnya jadi lagi bicarakan diri sendiri karena yang ngelantur dia guys. Ya orang bahas A, dia lari ke B gitu kan, nggak nyambung. Oke, kita langsung tonton video, habis itu akan kita komentari guys. Peristiwa ini terjadi, Yesusnya sudah tidak ada, menurut orang Kristen sudah naik ke surga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang seorang mualaf yang mana mengajarkan tentang Kristen, tapi alhasil ajarannya keliru seperti biasanya gitu. Nah, kita berhak dan wajib untuk meluruskannya. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kali ini ibu ini Sebenarnya kalau dikatakan, ini apa lagi nih? Tentang Kristen juga nggak sebenarnya benar guys. Kenapa? Yang Luis lupakan itu ya, yang orang-orang yang lupa adalah ketika ada seorang ustadz atau ustazah, apalagi yang mualaf itu bahas tentang misalnya Yesus ya, tentang isi Alkitab, itu ada hubungannya dengan nabi dalam Islam yang namanya Isa ya. Juga kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah Taurat dan Injil. Itu ada hubungannya. Jadi membahas mengenai corruption atau kerusakan yang dialami oleh kitab-kitab sebelum Quran, yang dimention di Quran sendiri. Di Quran itu menyebutkan bahwa ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu termasuk Nabi Isa atau Nabi Yesus, juga kitab-kitab sebelum Quran yaitu kayak Taurat, Zabur, Injil itu sudah diubah oleh tangan manusia, oleh tangan manusia. Nah, yang seperti itulah makanya dibahas Alkitab sebagai referensinya. Nah, jadi di situ dikaji mana apakah yang diklaim oleh Quran itu terbukti. Nah, ini poinnya di situ. Jadi ini nggak semata-mata bahas tentang Kristenan, guys. Nah, beda kalau misalnya Luis atau orang-orang Luis ini bahas tentang Quran. Itu baru murni bahas tentang Islam, nggak ada Kristen sama sekali, guys. Karena Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad gitu kan sebagai nabi. Nah, kalau kita masih mengakui Yesus sebagai nabi Allah, kita masih mengakui gitu. Jadi orang ini mengira kalau kita bahas tentang Alkitab, bahas Yesus itu berarti bahas tentang Kristen. Enggak sepenuhnya gitu. Karena kita bicara Yesus dalam perspektif Islam, Alkitab dalam perspektif Islam, ya. Bahwa sekali lagi ulang-ulang terus ya, bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dibawa oleh tangan manusia, dan itu terdapat informasi itu kita dapat dari Quran, dan untuk itu kita kaji untuk menemukan kebenarannya gitu loh guys. Itu yang perlu dipahami ya. ini namanya Dewi Purnamawati, yang mana ibu ini pernah mengatakan bahwa dalam Kristen itu upah melacur halal, dan juga dia mengatakan bahwa orang Kristen itu benci sekali kepada orang Islam dan banyak hal lainnya. Tapi memang fakta-fakta ini nggak bisa dibuktikan secara valid teman-teman, karena memang ya aja. Buktinya ya, umat Kristen itu benci sama Islam. Saya nggak bilang semua ya, tapi banyak guys ya. Buktinya apa? Coba lihat. Kita tidak pernah menuduh umat Kristen itu sebagai umat teroris, umat radikal, umat intoleran, nggak pernah guys. Bahkan kayak di Papua itu ya, Tolikara itu, di Papua, bukan di Tolikara juga ya, semua di daerah Papua itu yang ada OPM itu ya, itu kan mereka beragama Kristen. Tapi kita tidak pernah sangkutkan dengan agamanya, atau pentontaran, kita nggak pernah sangkutkan dengan agamanya, atau apapun itu. Penjajah Belanda, Portugis, yang sekalipun mereka pakai jargon gospel glory, kita nggak pernah kaitkan dengan agamanya. Walaupun itu Paus yang menginisiasi penjajahan seluruh dunia itu ya, dengan invasi itu ya, penjajahan kolonisasi, itu tidak pernah kita kaitkan dengan agamanya. Kita katakan itu oknum. Tidak pernah kita katakan gara-gara itu, oh umat Kristen teroris, radikal, intoleran. Tidak pernah guys. Nah, tapi mereka coba ya, karena kelakuan oknum di agama Islam ya, oknum bom bunuh diri, ISIS misalnya, lalu mereka katakan umat Islam umat teroris, umat radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, apalagi kadrun. Nah, itu buktinya bencinya mereka kepada umat Islam. Jadi itu bukan omong kosong, bukan isapan jempol. Misalnya gini deh, coba Louis punya teman Islam, misalnya Louis kan Kristen. Nah, jadi kalau kita kecilkan skopnya ya, jadi jadi meskipun Louis ini melakukan banyak hal-hal yang bisa dikatakan yang dilakukan teroris, misalnya Louis melakukan hal yang dilakukan kayak pentontaran, OPM, apalagi
penjajah Belanda. Tapi tidak pernah teman Louis yang Islam itu mengatakan Louis itu adalah teman-teman Louis semuanya itu menjadi umat teroris hanya gara-gara kelakuan Louis gitu. Ya, yang salah tetap Louis, tidak ada hubungan sama agamanya gitu. Tapi ketika ada umat Islam ini yang melakukan, teman Louis ini melakukan hal-hal kayak bunuh diri, gabung ISIS, langsung Louis dan teman-temannya mengatakan kalau umat Islam itu teroris, radikal, intoleran. Nah, itu jadi apa namanya, bukan kebencian namanya, ya kan? Nah, jadi kalau setahu saya ya, kalau diaplikasikan ke ajaran kasih itu pun nggak bisa di apa guys, itu nggak nyambung dengan ajaran kasih. Ajaran kasih itu lagi jangan menyakiti orang pakai fisik ya, pakai kata-katanya itu nggak boleh namanya ajaran kasih kan. Jadi bahkan meskipun orang tuh misalnya bodoh sekalipun, itu nggak boleh pakai kalimat bodoh. Kayak saya mengatakan kurang cerdas gitu kan, masih bahasa-bahasa yang sopan gitu. Meskipun kita tahu dia bodoh misalnya, katakan kurang sopan. Lalu kayak mereka malah mengatakan bodoh, idiot, itu kan bukan ajaran kasih. Hanya orang yang benci sama orang lain yang mengatakan orang itu dengan sebutan buruk, ya, bodoh, idiot, umat teroris, umat radikal, apakah kadal gurun, kadrun gitu kan? Itu kan pernyataan tanda suatu kebencian, guys. Kalau Anda nggak benci orang, nggak mungkin Anda mengatakan orang itu dengan kata-kata seperti itu. Ya, coba, nih, kita lihat kisah dari Nabi Muhammad yang memberi makan pengemis buta di pasar di Timur Tengah itu ya, saya lupa namanya, di Mekah tadi Madinah itu. Jadi ada seorang pengemis Yahudi buta itu selalu menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Ya, nampak kali kebenciannya, guys. Nah, cara dia menunjukkannya gimana? Ya, bukan dengan fisik. Karena dia buta, kalau saya nggak salah dia cacat guys ya, buta dan cacat ya. Dia hanya bisa menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad itu ya dengan umpatan, kata-kata. Nabi Muhammad gila lah, apa segala macam lah gitu kan. Jadi orang tahu dari perkataannya itulah bentuk tanda bukti bencinya dia kepada Nabi Muhammad. Nah, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Apakah membalasnya? Tidak. Nabi Muhammad datang ya dengan sabar disuapinnya pengemis Yahudi buta. Ya, tidak pernah Nabi Muhammad tuh membalas dengan kata-kata kotor. Dia diam saja. Coba Nabi Muhammad diam sambil menyuapkan dengan penuh kasih sayang. Ya, orang ini mengatakan mungkin dia sama mungkin kata-katanya kayak yang mereka lakukan itu. Idiot, bodoh, apalagi ya macam-macam lah gitu. Umat teroris lah, radikal, intoleran. Itu pasti itu dah yang diucapkan, yang kurang lebih lah maknanya kalau sekarang itu diucapkan pengemis Yahudi buta itu dengan terhadap Nabi Muhammad, guys. Nah, jadi itu bentuk kebencian. Apa namanya bukan bentuk kebencian? Jadi bentuk kebencian itu bisa diucapkan melalui mulut, ya, lisan, juga perbuatan. Nah, ini malas dengan kasih, ya. Kayak saya balas dengan kasih. Meskipun saya dikatakan idiot, misalnya bodoh, kadrun, umat radikal, intoleran, saya tidak pernah membahas dengan ungkapan yang sama, ya, ucapan kasar atau penghinaan saya nggak pernah. Saya katakan misalnya kurang cerdas, itu masih sopan guys, kurang cerdas, ya, apalagi nggak paham gitu kan, atau kurang paham gitu. Nah, jadi justru yang ajaran kasih itu yang saya tunjukkan di video-video saya gitu. Saya nggak pernah membalas perkataan mereka dengan kata-kata yang kasar juga atau yang buruk juga. Jadi bentuk kebencian itulah bentuk kebencian itu keluar dari apa yang Anda sampaikan, ya, dari ucapan lisan Anda maupun fisik Anda. Nah, itu dibuktikan. Anda lihat kolom komentar saya, itu adalah bentuk kebencian gitu. Nah, padahal saya bahas ini ya, bukan saya yang duluan guys. Ingat, saya hanya mengomentari orang-orang yang sudah komentar duluan, ya. Saya nggak ujuk-ujuk. Jadi saya mengomentari video-video saya itu khusus lihat komentar orang. Kalau saya salah, saya akan komentari gitu. Saya akan coba untuk menyampaikan pendapat saya dalam rangka saya berusaha untuk meluruskan gitu guys. Gitu. Paham ya poinnya. Jadi bukan saya memulai, tapi tetap walaupun begitu, bukan saya mulai, tapi saya tetap menjaga adab dan akhlak di video-video saya. Saya tidak pernah ikut-ikutan dengan mereka. Biarlah mereka begitu. Yang selalu saya ingat ajaran Islam itu adalah jikalau seorang Anda dizolimi dengan baik dengan perbuatan, dengan kata-kata, itu sebenarnya kalau ada sabar ya, itu sebenarnya sedang terjadi transfer pahala dan dosa. Pahala dia ngalir ke saya, dosa saya ngalir ke dia. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada ruginya saya menerima kezaliman itu, perkataan kasar, buruk, asal saya sabar dan saya tidak balas balik guys gitu.
Jadi sebenarnya jadi Kak Lewis mengatakan bencinya umat Kristen kepada Islam itu benar, nggak semuanya ya saya katakan. Jadi buktinya itu tadi saya sampaikan dari perkataan-perkataannya guys, nampak sekali bentuk kebencian mereka gitu. Karena orang yang nggak benci nggak bakal mengatakan kata-kata buruk seperti itu, tidak bakal mengatakan hal buruk pada orang lain gitu. Meskipun itu benar adanya, nggak pernah. Nabi Muhammad itu meskipun layak mungkin pengemis Yahudi buta itu dikatain misalnya bodoh karena dia nggak belajar tentang Muhammad atau nggak punya akhlak, wajar. Tapi Muhammad tidak melakukan itu. Jadi meskipun orang itu buruk sekalipun, kita tidak pernah melakukan perkataan buruk pada dia gitu, ya. Tapi kita tetap mengeluarkan kata-kata yang sopan dan beradab dan berakhlak guys. Itu. Jadi kajian kasih sebenarnya itulah yang sini saya ajarin ya, bagi Anda yang ngakunya ajaran kasih tapi faktanya Anda melakukan ajaran kebencian ya, nampak dari perkataan dan ucapan Anda. Ajaran kasih itu adalah minimal dari lisan dulu deh, Anda jaga ya. Ucapkan yang baik. Meskipun orang itu buruk, tetap ucapkan baik. Dalam artian kita tidak menghilangkan kesalahannya. Kesalahannya tetap kita komentari. Ini salah perbuatannya ini gitu. Tapi jangan katakan hal buruk tentang dirinya, tentang pribadinya. Misal mengatakan dia idiot, bodoh gitu, kadrun, teroris radikal, jangan guys gitu. Kita fokus hanya pada kelakuannya, perbuatannya, ucapannya, jangan pribadinya gitu. Karena kita ingin memperbaiki dan meluruskan apa-apa yang salah gitu. Jadi fokuslah pada apa yang disampaikan dan diperbuat orang itu. Ya jangan serang pribadinya guys gitu. Itulah ajaran kasih sebenarnya. Caranya ngawur atau keliru. Kali ini adalah saya mau membahas mengenai tuduhan ibu ini yang katanya Kristen itu baru ada ratusan tahun setelah Yesus itu sendiri. Dan ini jelas keliru ya. Mari kita langsung dengar aja. Nah ini saya potong dulu ya. Nih, kenapa ibu tuh berkata begitu ya? Saya tahu nih guys ya. Karena ada ayat yang berkata, di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Ingat, di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Artinya sebelum itu mereka belum disebut Kristen. Mereka disebut apa? Umat Nasrani. Ada lagi umat Unitarian. Nah, habis itu baru muncul kaum Trinitarian. Jadi Kristen dan Trinitarian itu datang belakangan. Yang pertama ada itu adalah Nasrani dan Unitarian. Baru datang para perusak yang namanya Trinitarian, yang merusak ajaran Tauhid Yesus. Yang Unitarian menjadi Trinitas guys. Baru muncul Kristen gitu. Jadi betul kata yang disampaikan Ustaz tadi gitu. Kalau kita lihat timelinenya guys, ya mereka baru sebut Kristen ya di Antioquia. Itu sekitar 300 tahun setelah Yesus pergi, gitu loh. Ya, videonya untuk kita akan berapologet atau meluruskan pandangan ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Kata Kristen itu juga munculnya setiap ratus tahun setelah menurut orang Kristen Yesus naik ke Ini surga. Antioquia guys. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mereka itu Barnabas dan Saulus. Saulus itu nama lain Paulus. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut. Ini sama misalnya gini, kayak kita bawa ke partai lah misalnya ya. Dulu itu yang ada sebelum sekarang PDI Perjuangan, dulu namanya itu adalah PDI apa tuh, saya lupa guys. PDI aja nggak salah dulu ya. Nah, sekarang berubah jadi PDI Perjuangan. Lalu apa lagi yang berubah lagi ya? Kayak FPI. Dulu itu yang ada belum, dulu FPI belum ada. Bukan, misalnya FPI yang apa ya? Dulu itu kan Forum Pembela Islam, misalnya apa namanya? Forum Persatuan Islam gitu. Nah, jadi Front Persatuan Islam itu baru ada sekarang. Dulu masih FPI namanya. Dulu belum ada Front Persatuan Islam. Dulu apa lagi? Kayak yang lain. Kayak Indonesia. Indonesia dulu belum ada. Indonesia baru ada tahun 1945. Paham ya? Ngerti ya maksudnya? Dulu belum ada Indonesia gitu. Belum lahir. Indonesia lahir tahun 1945 Indonesia. Ya. Dulu itu kita masih belum Indonesia, masih terpecah-pecah. Masih Kerajaan Mataram, Singosari dan segala macam. Jadi Indonesia dulu belum ada. Jadi kalau Anda hidup sebelum Indonesia merdeka, Anda hidup di zaman Kerajaan Majapahit misalnya, Anda sebut Indonesia, orang tidak akan tahu apa Indonesia. Indonesia belum ada. Yang ada Majapahit gitu. Nah, sama seperti ini. Kristen tuh memang baru ada di Antioquia, makanya disebut teman Kristen. Sama kayak Indonesia baru ada tahun 45 atau tahun berapa itu. Ya, sebelumnya nggak ada gitu. Jadi itu logikanya sederhana loh guys. Kalau Anda
Anda mau berpikir tentunya kan. Saat ini kenapa nih guys? Oke guys, sambung lagi ya. Tadi ada sedikit masalah di videonya ini, nggak ada suaranya. Jadi saya download ulang ya. Ini tadi saya pause dulu rekamannya. Kita sambung lagi videonya guys. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu benci sekali kepada orang Islam dan banyak hal lainnya. Tapi memang fakta-fakta ini nggak bisa dibuktikan secara valid teman-teman. Karena memang ya ajarannya ngawur atau keliru. Kali ini adalah saya mau... Tadi sudah saya buktikan ya. Jadi Luisnya nggak valid sebenarnya gitu. Jadi apa matanya buta apa? Nah, jadi saya ngomong ini bukan menghina ya. Ya maksudnya tuh apakah matanya buta? Bukan matanya buta. Apakah matanya buta gitu kan? Kalaupun buta pun maksudnya tuh bukan buta yang sebenarnya, tapi ini istilah untuk orang yang tidak melihat keadaan global gitu. Beda dengan idiot, itu beda guys, atau bodoh itu kasar. Kalau apakah matanya buta tuh masih sopan gitu. Ya kan? Karena ini adalah majas ya. Kalau idiot kan betul-betul itu. Idiot bukan majas guys, bodoh bukan majas itu. Tapi kalau kayak apakah matamu buta itu bukan kasar, karena itu adalah ya semacam majas lah. Jadi orang yang tidak melihat situasi yang terjadi sekarang ya global atau apapun yang itu yang di depan dia itu namanya disebut dengan istilah matanya buta, bukan kasar itu guys gitu. Bahas mengenai tuduhan ibu ini yang katanya Kristen itu baru ada ratusan tahun setelah Yesus itu sendiri, dan ini jelas keliru ya. Mari kita langsung dengar aja videonya untuk kita akan berapologet atau meluruskan pandangan ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Kata Kristen itu juga munculnya sekian ratus tahun menurut orang Kristen Yesus naik ke surga. Nah, ibu ini pun bilang kata Kristen itu juga munculnya. Jadi ibu ini sebenarnya kalau kita mau lebih valid lagi ya, lebih jujur lagi melihat ini ya, sebenarnya tadi juga kalau di box tadi juga saya udah kasih jawabannya, udah saya kasih tahu ya. Tapi kalau begini ini lebih lagi jauh lagi dari yang apa yang disampaikan Luis, bahwa ibu tuh betul adanya bahwa kata Kristen itu juga munculnya sekitar 100 tahun. Nah ini aja ada buktinya. Ada baca Kisah Para Rasul ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya sebut Kristen. Jadi betul kata ibu ini, munculnya kata Kristen itu mereka baru sebut itu di Antioquia gitu guys. Ya, berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mereka itu Barnabas dan Saulus. Saulus itu nama lain Paulus. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Yang nyebut bukan Allah, yang nyebut bukan Yesus, tapi orang yang melihat. Peristiwa ini terjadi, Yesusnya sudah tidak ada, menurut orang Kristen sudah naik ke surga. Ya, dia mengutip dari Kisah Para Rasul dan mengatakan bahwa Kristen tuh ada ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga, dan ini jelas keliru guys. Karena memang sebenarnya sejatinya Kristen itu udah ada ketika Yesus ada. Akhirnya berkata di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Dan ibu tuh bilang kata Kristen itu baru pertama kali disebut di sekian tahun setelah Yesus pergi. Ibu tuh ngomong tentang, bahkan ibu tuh ngomong tentang kata Kristen itu sendiri gitu loh. Kok gimana bisa ada sebelumnya yang pertama kali sebut aja pada waktu itu gitu. Paham nggak? Negara kita baru pertama kali sebut Indonesia misalnya tahun 1945 misalnya. Atau tahun berapa lah ya. Yang penting bukan dulu deh. Dulu tuh masih kerajaan-kerajaan. Nah, bagaimana bisa dulu waktu zaman kerajaan Pahit itu sudah ada Indonesia. Kata Indonesia, orang aja Indonesia baru ada setelah merdeka ya, atau berapa tahun sebelum mereka gitu. Dulu tuh belum ada namanya Indonesia. Jadi sama kayak kata Kristen itu sendiri. Betul ibu tadi Luis nih, aduh nggak nyambung ya. Orang bahas tentang kata Kristen itu ya, baru pertama kali mereka tuh sebut Kristen di Antioquia. Sebelumnya mereka tidak disebut Kristen. Berarti apa dong? Nasrani, Unitarian, Trinitarian gitu loh logikanya. Luis ini memang harus apa ya? Dia nih kelemahan terbesar Luis adalah dia tidak pernah nyambung guys. Orang ngomong A,
Dia ngomongnya dia kira B gitu. Akhirnya kacau ya. Makanya katakan di situ kan Allah nggak pernah menyebut tentang Kristen. Yesus sendiri nggak pernah menyebut tentang Kristen. Nah, ini orang yang nggak ngerti sejarah. Karena pada Yesus karena ngerti sejarah, karena nggak ada maka disampaikan. Ngerti sejarah ya, dia tahu dan ngerti sejarah. Memang nggak ada, jadi kaitannya apa dengan hal ini ya? Bukti kalau yang dimaksud ini adalah bukti kalau Kristen itu tidak dikenal Yesus, tidak dikenal Allah gitu. Nah, beda dengan Islam. Islam itu mention langsung di Quran ya. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Langsung Allah yang sebutkan, Tuhan langsung sebutkan gitu. Nabi Muhammad juga sebutkan tentang Islam ya. Nah, jadi ada dalilnya. Islam itu dalilnya ada di Quran, di kitab sucinya ada dalilnya. Islam itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dan juga Allah gitu. Tapi di Alkitab tidak ada dalil Kristen itu disebutkan oleh Yesus atau Allah, nggak ada guys. Itu yang buat kata Kristen itu adalah orang-orang yang manggil murid-murid itu. Pertama kali lah mereka disebut sebagai Kristen gitu. Anggap begini deh, misalnya ya kayak kalau dia apa nih kayak ada orang misalnya buat bela diri Wing Chun misalnya ya, Wing Chun guru besarnya anggaplah siapa waktu itu ya Wing Chun itu nama cewek itu gak salah ya yang buat bela diri Wing Chun. Nah, jadi dia menamakan bela dirinya itu Wing Chun gitu, yang gadis itu ya Wing Chun. Jadi diambil dari nama seorang gadis, bukan seorang gadis ya, seorang wanita yang melarikan diri dari kuil Shaolin lah gitu istilahnya gitu kan. Karena kuil Shaolin dibakar nggak salah, dia menemukan bela diri namanya Wing Chun. Nah, jadi orang murid-muridnya tuh disebut menyebut bela diri itu namanya Wing Chun gitu. Nah, murid-muridnya disebut sebagai ya murid Wing Chun gitu kan. Nah, itu dalilnya ada kan? Ada, jadi itu tidak pernah berubah hingga sekarang. Tetap Wing Chun, muridnya Wing Chun gitu. Guru bela diri Wing Chun atau silat deh gitu. Nah, seiring jalan waktu dikembangkan Wing Chun ini. Ada yang menjadi Bruce Lee namanya Jeet Kune Do. Ya, Bruce Lee mengembangkan menjadi bela diri namanya Jeet Kune Do. Ada lagi yang lain mungkin gitu kan. Nah, dari sebelum itu kan Bruce Lee kan nggak ada. Bruce Lee dengan Jeet Kune Do belum ada, belum dikembangkan. Wing Chun masih asli, original. Nah, jadi murid-muridnya tetap dipanggil murid Wing Chun gitu, darinya Wing Chun gitu kan. Nah, ketika sudah datang Bruce Lee, ya Bruce Lee mengembangkan jadi Jeet Kune Do. Nah, apa yang jadikan Bruce Lee itu? Jadi Jeet Kune Do, orang-orang memanggil bela diri itu namanya Jeet Kune Do. Karena sudah dikembangkan oleh Bruce Lee, bukan lagi menjadi bentuk asalnya Wing Chun, udah berubah guys. Dan murid-muridnya dikatakan murid-murid Jeet Kune Do, bukan murid-murid Wing Chun gitu. Jadi sesuatu tuh yang original itu tidak akan pernah berubah. Islam dari awal ya, dari zaman Nabi Muhammad, dari dimensi di Quran itu tetap Islam sampai sekarang nggak pernah berubah. Tapi juga lihat mereka, ya. Pertama kali disebut mereka umat Nasrani di Alkitab mereka. Lalu ada lagi di sejarahnya kita baca Unitarian. Clash dengan datang yang baru lagi Trinitarian, datang setelah Unitarian. Baru abis itu mereka disebut sebagai Kristen. Jadi ada perubahan guys, distorsi gitu. Nah, jadi Anda bayangkan logikanya bagaimana bisa murid-murid Wing Chun berubah nama gitu. Olahraga Wing Chun berubah jadi Jeet Kune Do atau olahraga lain. Itu pastilah ada distorsi. Entah yang berubah itu tekniknya, ya kan, gurunya mengajarkan sesuatu yang baru, yang meskipun mirip yang lama tapi sejatinya berbeda guys. Makanya namanya juga harus berbeda. Kalau misalnya saya kan kayak Bruce Lee ini kan sama saya itu kan saya ada kan setelah Bruce Lee gitu. Berarti kalau soalnya kan lebih dekat Bruce Lee lah ke zaman Wing Chun. Nah, misal saya guru Wing Chun, ya, saya guru Wing Chun, saya ajarkan Wing Chun, tetaplah nama bela diri saya ajarkan Wing Chun gitu. Karena saya mengajarkan sesuai dengan Wing Chun original. Murid saya disebut kayak murid-murid Wing Chun gitu. Nggak mungkin murid saya disebut murid-murid Jeet Kune Do atau murid-murid karate, kan nggak mungkin. Nah, ini sesuatu yang original itu tidak akan berubah nama. Ya. Kenapa berubah nama? Karena mereka buat sendiri gitu, tidak didasarkan dari foundernya. Foundernya udah buat namanya ini ya enak itu, jadi tidak boleh diubah. Kalau saya misalnya
Saya mengajarkan Wing Chun nih ya pada murid-murid saya. Anggap saya guru Wing Chun, saya ajarkan Wing Chun pada murid saya. Saya nggak boleh ganti nama Wing Chun itu. Misalnya saya ganti nih, lalu di saya namanya adalah bela diri, ada misalnya bela diri jadinya Tang Chun misalnya. Itu nggak boleh. Berarti saya sudah mengkhianati pendiri Wing Chun. Dia sudah susah menciptakan bela diri Wing Chun, gaya Wing Chun, ya susah dia menciptakan Wing Chun. Saya enak aja mengubah nama itu, nggak bisa guys. Kecuali kalau nama kayak perguruan Wing Chun Merpati Putih itu masih boleh. Jadi tetap Wing Chun tapi aliran Merpati Putih gitu. Tapi tidak merusak Wing Chunnya gitu. Nah, kalau Bruce Lee itu sudah berubah total Wing Chun jadi Jeet Kune Do, gerakannya beda guys. Meskipun agak mirip tapi berasal beda. Makanya karena berbeda, untuk membedakan dengan Wing Chun yang asli original, Bruce Lee menamainya dengan Jeet Kune Do. Nah, sama dengan kata Kristen tadi gitu. Ya, Yesus tahunya umatnya dipanggil umat Nasrani karena dia berasal dari Nazaret gitu. Gitu kan. Jadi nama-nama kayak Unitarian, ya, Trinitarian, Kristen itu nama buatan manusia. Ingat, mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Berarti yang menyebut itulah yang yang buat nama Kristen itu. Karena memang mereka menamakan, kenapa mereka disebut sebagai Kristen? Karena mereka pengikut Yesus gitu. Jadi nama itu berasal bukan dari Tuhan, bukan dari Yesus, tapi dari umatnya sendiri. Kayak gini deh, di Quran jelas semuanya ya. Tuhan Allah menamakan agama kita Islam dan kita sebut sebagai umat Islam atau seorang Muslim, para muslimin dan muslimat. Itu sudah kita pakai terus gitu. Apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di kitab suci kita pakai. Nah, meskipun ada yang misalnya nama kita sekarang ini adalah bukan umat Islam, misalnya umat kadrun misalnya, umat teroris, kita nggak pakai itu, kita tetap umat Islam. Itu mereka suka-suka aja buat nama. Mereka buat nama umat teroris, umat radikal, itu suka-suka mereka, buatan manusia gitu. Sama kayak tadi, umat Kristen itu buatan manusia, Kristen buatan manusia. Gitu loh. Jadi itu pahami dulu ya, yang original itu harusnya tetap original, tidak akan pernah berubah, guys. Gitu loh. Ya. Karena kalau Anda berubah, berarti Anda mengkhianati yang awal gitu. Gitu. Nah, kayak juga Indonesia, ya. Indonesia tetaplah Indonesia gitu, walaupun ini kita berubah bentuk pemerintahan dari misalnya presidensial, apalagi mana tuh bentuk perserikatan apa segala macam, saya lupa itu urutannya, perubahan kita, pemerintahan kita ya, lalu kita demokrasi terpimpin dan segala macam gitu kan, presiden ganti, tetap nama kita Indonesia, nggak berganti kan, tetap nama kita Indonesia. Dulu buktinya belum Indonesia adalah dulu diri Kerajaan Mataram, Majapahit dan segala macam. Nah, jadi misalnya kalau dulu misalnya semua yang berubah itu guys ya, itu akan berubah nama untuk menentukan bahwa dia tuh beda dengan sebelumnya gitu. Kalau tidak, ngapain ubah nama gitu guys, gitu loh. Berpikirnya karena udah adanya perubahan gitu. Ya, entah ajarannya, jadi itulah buktinya bahwa ajarannya tuh sudah diubah-ubah. Namanya saja sudah berubah gitu kan. Gitu. Logika berpikir seperti itu guys. Hakikatnya bukan Allah atau Yesus yang menyebut Kristen begitu, tapi Kristen itu adalah pengikut Yesus gitu. Seseorang yang mengikut Yesus itulah disebut Kristen. Mari kita akan lihat apakah di zaman Yesus ya itu kan berarti kan lama buatan manusia. Bahkan mereka juga dinamakan sebagai umat Nasrani karena Yesus berasal dari Nazaret gitu. Jadi tidak ada klaim dari Yesus atau Allah itu disebut agamanya apa. Karena memang Yesus tidak mengajarkan agama selain agama yang yang disampaikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Adam. Itu satu agama semua guys sampai ke bawah. Jadi nggak ada Yahudi, Kristen, nggak ada Islam, semuanya Islam gitu. Dari Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam semuanya gitu. Itu sebenarnya nggak ada pengikut Yesus. Dan sehingga mereka yang disebut sebagai Kristen itu. Kita kembali lagi ke Antioquia. Dia mengutip dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Orang ini mengutip dalam ayat ini. Dan kalau kita lihat di sini, dia mengatakan bahwa di sini baru disebut Kristen pertama kali. Dan kejadian ini ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga. Katanya,
Oke, sekarang kita akan cek ya guys. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar, banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau kita lihat di sini bagaimana Kristen sendiri memang sebutannya ada pada zaman Antiokhia. Ketika Paulus di Antiokhia maksudnya. Berarti kan betul tadi kata Kristen baru pertama kali ada setelah di Antiokhia gitu guys. Dia sampaikan ayat kita kan betul itu di mana tak salah coba, ya kan? Paulus di Antiokhia ini selisih tahunnya itu ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga. Menurut kalian gimana? Apakah ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga? Ya jelas enggak, karena kejadiannya ini hanya berkisaran sekitaran puluhan tahun, 10 tahun. Oke, kita akan analisa di sini. Kapan sebenarnya Paulus ke Antiokhia? Nah, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas di Antiokhia itu adalah dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Lalu kapan sebenarnya perjalanan Paulus pertama ini terjadi? Mari kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nah, di sini Paulus sampai di Antiokhia dan ini dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan kejadian ini terjadi sekitaran tahun 47 sampai 48 Masehi. Kalau kita hitung jarak dari Yesus naik ke surga dengan tahun 48 saja, berapa selisihnya? Sekitaran 15 tahun. Jadi jelas keliru jika dikatakan Kristen, sebutan Kristen baru ada ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya nggak bisa gitu. Yesus naik ke surga, contohnya umur 33 tahun, ya kita hitung saja 33 Masehi. Kemudian Paulus ke Antiokhia 48 Masehi, selisihnya hanya 15 tahun, bukan ratusan tahun. Ratusan tahun adalah informasi tentang Yesus dari kitabnya Ibu Dewi Purnamawati ini ya. Purnamawati atau Yesus naik ke surga. Ya nggak bisa gitu. Yesus naik ke surga, contohnya umur 33 tahun, ya kita hitung saja 33 Masehi. Kemudian Paulus ke Antiokhia 48 Masehi, selisihnya hanya 15 tahun, bukan ratusan tahun. Ratusan tahun adalah informasi tentang Yesus dari kitabnya Ibu Dewi Purnamawati ini ya. Nah, jadi kita mau bahas dulu guys ya, satu ayat ya. Ayat ini di Matius 6 pasal 6 ayat 1. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak boleh upah di Bapamu yang surga." Nah, Yesus menyebut kewajiban agamamu. Nah, berarti agama yang ngeliat orang itu sudah benar gitu. Namanya agamanya sudah benar. Nah, cuman di situ tidak sebut nama agamanya. Nah, kita yang taunya ya guys, ada namanya umat Yahudi. Ingat, Yahudi itu seharusnya bukan nama agama, karena umat Yahudi adalah dari keturunan bangsa Yahuda. Jadi makanya disebut sebagai umat Yahudi, ya kan? Karena tadi itu, jadi umatnya ya, bukan agamanya. Lalu kayak Nasrani, jadi bukan agama Nasrani, tapi umat Nasrani sebenarnya. Karena agama dengan umat itu beda. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Nah, Kristen itu umat Kristen, bukan agama Kristen. Kenapa? Karena umatnya, sebutan kepada umatnya, makanya sebut sebagai umat Kristen gitu. Karena Yesus mereka membeli diri mereka sebagai pengikut Yesus gitu kan, pengikut Kristus gitu. Nah, sama kayak Muslim. Muslim bukan agama. Nah, jadi Islam adalah semuanya. Jadi Islam itu ya Islam itu ya, kalau kita bicara dari perspektif Islam itu agamanya ya, umat cuman sebutannya adalah umat Yahudi, umat Nasrani, tapi yang masih berpegang pada syariat ya, bukan yang melakukan penyimpangan terhadap Taurat, Zabur, Injil guys, bukan. Tapi tetap berpegang pada syariat Musa, berpegang pada syariat Yesus gitu, tidak berpaling darinya gitu. Makanya Yesus pernah berkata ya, mana ya?
Ntar guys, ini ada Yesus lagi ngomong untuk buktikan bahwa Yahudi itu udah benar gitu. Tapi enggak orang-orangnya ya gitu yang awal ya, yang belum mengubah agamanya. Ajarannya benar maksud saya, ajaran benar tapi buatnya tidak gitu. Nah, di Matius pasal 5 ayat 20, Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, kalau Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti mereka sudah benar. Berarti kita harus lebih benar lagi gitu. Berarti mereka sudah benar, guys. Jadi hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah benar. Ya. Gitu. Jadi hidup keagamaannya ya, bukan perbuatannya, beda. Jadi apa yang mereka ajarkan, hidup keagamaan adalah hidup yang apa yang berdasarkan apa yang mereka ajarkan. Maka Yesus juga mengatakan ya, ikutlah ajaran dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya, guys. Nah, gitu. Oke, jadi kembali ke video Luis ya. Memang ada mungkin sedikit kesalahan dari ibu tadi ya. Memang mungkin jaraknya bukan rentang waktu sekitar ratusan tahun, karena seingat saya memang ratusan tahun itu adalah Konsili Nikea. Konsili Nikea itu kan 325 Masehi. Pertama kali Yesus diangkat sebagai Tuhan gitu kan. Nah, tapi ini kejadian memang sekitar tahun 40-an Masehi gitu. Jadi jaraknya mungkin sekitar belasan tahun lah dari sejak Yesus pergi gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan fakta kalau Yesus tidak pernah memberi nama itu gitu. Ya. Jadi Yesus tidak pernah memberi petunjuk apa nama agamanya. Musa juga begitu. Baik dari di Alkitab tidak ditemukan atau mungkin saya belum menemukan ya, tapi tidak ada satupun nabi yang memberitahu ini agama kita ini apa gitu. Cuman mereka dilabeli sebagai umat Yahudi, umat Nasrani, umat Kristen gitu. Tapi sebutan agamanya itu tidak disebut. Nah, makanya dalam versi Islam agamanya itu adalah Islam gitu. Karena semua ajaran nabi ini sama semuanya. Apa yang diajarkan oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu semua sama gitu. Cuma jadi urutannya adalah ada umat Yahudi ya. Tapi yang saya katakan yang belum menyimpang ya, yang masih Islam itu yang umat Yahudi yang belum menyimpang. Jadi umat ini adalah sebutan untuk golongan-golongan. Jadi pengikut Nabi Musa disebut sebagai ya ada yang nyebut umat Yahudi ya. Tapi kalau Quran menyebutnya umat Islam atau seorang Muslim gitu kan. Nah, juga ada umat Yesus, umat Nasrani, tapi dalam bahasa Arab itu disebutnya sebagai umat Islam atau umat Muslim guys gitu. Jadi kita sambung lagi videonya. Purnama Mati atau Purnama Sari ya, pokoknya itulah ya. Nah, itu baru ratusan tahun. Sekarang gini saya tanya, Bu. Ibu ini yang memegang informasi ratusan tahun. Nah, sedangkan Kristen di dalam Alkitab itu sudah ada sejak 10 tahunan setelah Yesus naik ke surga. Informasi mana yang Ibu akan pegang? Informasi Ibu ini bukan bilang tentang Kristen sebagai agama, tapi sebagai kata ya. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Benar, tapi memang dia mungkin kesalahannya mengenai tahunnya ya. Jaraknya tuh belasan tahun jadi ratusan tahun. Mungkin ya memang gitu lagi ya. Agak mungkin sedikit khilaf antara tahun Konsili Nikea 325. Kita ingatnya selalu Konsili Nikea 325 Masehi, ya kan? Tapi di Antioquia itu memang lebih awal gitu. Tapi tidak menghilangkan fakta kalau Yesus tidak pernah menyebut tentang itu atau memberi label itu atau memastikan tentang itu. Itu hanya buatan manusia gitu. Tapi kalau Islam beda. Kita disebut umat Muslim, agama Islam itu disebutkan langsung di Quran gitu. Dalilnya ada, yang memberikan langsung adalah Allah, disampaikan pada nabinya guys. Dari ratusan tahun yang Ibu pegang sekarang atau Alkitab yang selisih waktunya antara Yesus dengan Paulus di Antioquia itu hanya puluhan tahun. Ya jelas pasti saya pegang informasi yang hanya 15 tahun selisihnya gitu loh. Jadi tapi sebenarnya di Alkitab tuh nggak ada disebut tahun berapa itu guys ya. Tidak ada disebut tahun berapa. Jelas keliru. Sangat-sangat keliru. Jika dikatakan sebutan Kristen itu baru ada ratusan tahun, Bu. Selain itu, sebenarnya Kristen itu udah eksis. Bukan ketika mereka disebut di
Antioquia. Di Antioquia memang sebutan untuk Kristen baru ada. Oke, benar. Tetapi sebelumnya, sebelum mereka disebut Kristen, mereka itu disebut pengikut jalan Tuhan. Kenapa bisa disebut jalan Tuhan? Iya, kita lihat ya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2. Dikatakan di situ, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi di sini kita bisa baca kalau sebenarnya Yesus ini Paulus ini adalah penzolim dari pengikut jalan Tuhan, ya kan? Coba baca ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem gitu. Nah, jadi Jadi ini bukti kalau sebenarnya, jadi kata-kata ini guys ya, pengikut jalan Tuhan, apa semuanya itu adalah sebutan dari manusia, dari penulis Alkitab gitu. Ya. Ini bukan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan itu betul-betul hanya disampaikan melalui Yesus. Jadi sekarang gini, Yesus katakan ya, aku datang untuk memberitakan Injil kabar baik pada kalian. Jadi Injil itu adalah apa yang disampaikan Yesus. Diberitakan Yesus itu Injil. Selain Yesus itu bukan Injil. Seperti Kisah Para Rasul ini kan dari penulis sejarah ya. Nah, kalau dalam Islam itu sebutannya hadis ya, bukan dari, jadi kayak Quran itu adalah firman dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi betul-betul dari Nabi Muhammad, semuanya itu adalah Quran gitu. Yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, kata-kata Allah. Nah, tapi kalau sejarah itu di hadis, tapi mereka tidak mencampur ya guys ya. Ini adalah sebenarnya kalau tingkatannya di Islam itu disebut hadis gitu. Ini bukan firman Tuhan ya. Kalau mereka anggap Yesus Tuhan gitu. Jadi tetap bukan firman Tuhan atau firman Yesus guys, kalau mereka anggap Yesus Tuhan ya. Jadi kalau mereka katakan firman Tuhan ya, itu berarti kalau Yesus Tuhan menganggap, berarti firman Tuhan adalah firman yang keluar dari Yesus harusnya kan. Nah, ini bukan kata-kata Yesus gitu. Berarti ini bukan firman Tuhan, tapi catatan sejarah manusia guys, paham ya? Nah, jadi apakah bisa dipercaya catatan sejarah manusia gitu? Nah, jadi makanya dalam Islam itu jelas ya memposisikan kitab-kitab itu hanya ada yang diketahui itu ya Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, Taurat itu betul-betul semua disampaikan Allah melalui Musa ya. Zabur Allah sampaikan melalui Daud. Tidak ada kata-kata selain Daud, nggak ada. Kata-kata selain Musa nggak ada. Nah, Injil kepada Nabi Isa atau Yesus. Tidak ada kata-kata lain selain Nabi Isa atau kata selain Yesus di Injil. Nah, jelas urutannya. Quran itu betul-betul kata-kata Nabi Muhammad gitu. Ya, wahyu sampaikan melalui Nabi Muhammad. Jadi beda-beda dengan hadis, catatan sejarah. Tapi kalau ini campur semua guys. Catatan sejarah yang bukan merupakan firman Tuhan, atau anggaplah mereka anggap Tuhan itu Yesus, bukan dari mulut Yesus nih guys, bukan sama sekali. Ya, jadi apakah yang dapat dipercaya? Itu poinnya. Majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, mengikuti jalan Tuhan di sini adalah mereka pengikut Yesus Kristus, atau di Antioquia disebut sebagai ya, yang pengikut jalan Tuhan, lalu mereka sebut Tuhan itu Yesus Kristus gitu kan. Jadi ini sekali lagi ya, awalnya itu Yesus tidak pernah sebut Tuhan, tidak pernah. Dia baru sebut Tuhan itu di Konsil Nikea, dikukuhkan di sana kalau mereka mengangkat Yesus di Tuhan ya, di Nikea 305 Masehi guys, itu sejarahnya. Kristen. Jadi Kristen ini sebenarnya udah eksis dengan sebutan jalan Tuhan sebelum di Antioquia. Nah, jadi gini, kalau sudah eksis ya, gini, Anda bisa nilai ya, eksis itu adalah namanya ada, baru dikatakan eksis. Contoh, bagaimana bisa Indonesia disebut eksis sejak zaman Majapahit, namanya belum ada, ya. Dulu namanya, jadi ketika ada satu nama itu yang eksis, paham ya? Nah, dulu yang ada Mataram. Jadi yang eksis Mataram. Nah, Indonesia ada tahun 45, berarti Indonesia baru eksis tahun 45. Nah, suatu yang berganti guys. Ya. Nah, beda dengan misalnya ganti nama ya. Nama orang misalnya
namanya kayak Saul diganti jadi Paulus gitu. Nah itu beda cerita. Karena apapun itu orangnya tetap sama. Tapi ini kan udah berbeda ininya apa namanya? Udah berbeda ajarannya, semuanya udah berbeda gitu. Jadi kalau dahulu zaman Yesus masih hidup itu semuanya betul-betul hanya mengikuti apa yang Injil kabar baik Yesus sampaikan, guys. Yesus menyampaikan Injil kabar baik. Nah, itu yang mereka ikuti. Jadi mereka hanya mengikuti kata-kata Yesus. Ya, ada buka bab khusus tentang Yesus di Alkitab itu yang apa ucapan beliau, itu beliau banyak mengajarkan banyak hal. Nah, itu aja mereka ikuti. Mereka tidak ikuti Paulus, tidak ikuti yang lain-lain gitu, guys, ya kan? Hanya mengikuti itu. Dan Anda lihat ya di banyak video-video kita ya, itu berbeda ajaran Yesus dengan Paulus gitu. Yesus katakan hidup keagamamu harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi, berarti udah benar, kita harus lebih benar lagi. Nah, Paulus mengatakan itu salah, guys. Ya, hidup keagamaan orang Yahudi itu salah, makanya Paulus ubah itu semua. Yahudi itu hidup keagamaannya sunat, Paulus ubah di sunat hati. Yahudi itu hidup keagamaannya tidak makan babi, ya Paulus ubah dengan boleh makan babi, ya kan, dan lain sebagainya, banyak perubahan. Jadi sesuatu yang berubah itu makanya ganti nama karena sudah berubah bentuk. Ya, ajaran udah berubah gitu. Umat Yahudi itu tidak pernah menuhankan Yesus, tidak pernah. Ya, tidak ada satupun umat Yahudi menuhankan Yesus gitu. Bahkan jangan menuhankan, mereka menolak Yesus, guys. Nah, berubah menjadi umat Paulus menuhankan Yesus gitu. Jadi kan ada perubahan, makanya berubah nama gitu, guys. Gitu. Jadi pengikut jalan Tuhan ini ya tidak pernah menuhankan Yesus, tidak pernah gitu. Cuman memang ya mereka salah paham. Mereka mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Kan Yesus bantah bisa-bisa. Yesus katakan, perbuatan baik mana kok ya yang kalian anggap menyamakan diri dengan Allah gitu. Nah, jadi orang Yahudi mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Kan Yesus bantah itu. Nah, orang Kristen juga sama. Cuma bedanya ya, walaupun Yesus udah bantah orang Yahudi nih, ya dia tidak menyamakan diri dengan Allah gitu, karena dia bukan Allah. Ya, Yahudi tetap tidak menerimanya ya, karena Yahudi ini sama kayak Kristen juga tetap menganggap Yesus menyamakan dengan Allah gitu. Memang bedanya adalah Yahudi menolak total Yesus, orang Kristen menerima Yesus sebagai itu sesuai dengan prasangka mereka bahwa Yesus itu menyamakan dengan diri dengan Allah. Kan Yesus katakan tidak gitu. Ya. Perbuatan bukan kata Yesus kepada orang Yahudi, bukankah kalian dalam Alkitab juga disebut sebagai Allah gitu? Dia Alkitab itu, guys, ya. Orang Yahudi itu disebut sebagai Allah juga gitu. Jadi Allah menyebut orang Yahudi sebagai Allah juga di Alkitab, di Taurat mereka gitu, guys. Itu ada di ayat Alkitab yang pernah saya bahas di beberapa konten saya yang lalu. Sampai di sini paham ya? Karena ada tuduhan mengatakan bahwa Yesus saja nggak tahu gitu loh. Kalau pengikutnya itu atau mereka disebut Kristen, Yesus nggak tahu. Wah, ini dia. Ini adalah kesimpulan yang ngawur. Sebab memang benar pengikutnya itu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, bukan disebut sebagai Kristen. Tapi di Antioquia baru disebut sebagai Kristen. Nah, itu kan fakta kalau itu Kristen itu nama buatan manusia, tidak pernah diinformasikan oleh Yesus, tidak pernah disebut oleh Yesus gitu. Paham ya? Misalnya gini, saya katakan lah, ada guru Wing Chun. Dia melabeli ini adalah sebagai belajar Wing Chun. Muridnya disebut sebagai murid Wing Chun. Tiba-tiba ada yang kasih nama baru gitu. Itu berarti dia tidak menghormati yang sudah diberikan sebelumnya gitu, guys. Ya awal-awal kalau kita lihat ya, belum walaupun tidak diberikan oleh Yesus ya, tapi tetap yang awal ada tuh adalah umat Nasrani gitu. Ya kan? Walaupun Yesus tidak pernah memberikan label umat Nasrani, tapi itu lebih awal. Atau lagi tadi kan jalan Tuhan gitu. Lalu berubah-ubah gitu. Jadi seenaknya aja merubah gitu label. Kalau kita tidak, Islam terjaga ya. Disebut Muslim, Islam ya sudah kita pakai, ya langsung dari Allah. Jadi kita nggak ada. Jadi kalau Anda bayangkan ya, kalau Islam tuh seperti mereka, contohnya gini, di Quran kita dikasih tahu agama kalian Islam dan kalian disebut umat Muslim. Tiba-tiba datang ustadz ulama bilang, misalnya ada seorang ulama misalnya, ada orang di Bandung lah. Mereka para ulama ini pertama kali disebut sebagai Muhammadin misalnya, atau Muhammadiyah misalnya. Pengikut Nabi Muhammad kan, itu arti kan Muhammadin mungkin artinya ya kayak Muhammadiyah atau Muhammadin karena mereka pengikut Nabi Muhammad. Coba. Lalu apakah agamanya jadi Muhammadiyah atau Muhammadin? Kan tidak, guys.
Nah, jadi itulah mereka, kebiasaan mereka ya. Nama itu berdasarkan dari apa yang mereka orang sebut, bukan dari Tuhan label gitu guys. Jadi label agama mereka tuh berasal dari lisan manusia, pendapat manusia gitu. Sama kayak ulama tadi, ada ulama datang sebut sebagai ulama karomah, lalu agamanya agama karomah gitu. Pengikutnya sebut sebagai umat karomah gitu kan. Islam tidak seperti itu guys. Kita tuh betul-betul ada dalilnya gitu. Agamamu Islam, hari ini kusempurnakan kuridui Islam sebagai agamamu, ya kan? Dan kita disebut sebagai umat Muslim, guys, gitu. Jadi kita berpegang pada dalil yang ada di kitab suci, label yang Allah berikan melalui nabinya, tidak seperti mereka yang label itu adalah buatan manusia, guys. Tapi jati diri dari Kristen ini atau pengikut Yesus ini sudah ada sejak dikatakan di sini. Jati diri itu harusnya adalah, kalau Anda katakan jati diri ya, misalnya jati diri kami sebagai umat Islam adalah pengikut Nabi Muhammad, ya kami ikuti Nabi Muhammad total gitu. Beliau sunat, kita sunat. Beliau makan babi, kita makan babi. Beliau sholat, kita sholat gitu kan. Semua yang beliau contohkan itu kita lakukan, guys. Itu baru pengikut namanya. Tapi kalau Yesusnya sunat, mereka nggak sunat. Yesusnya itu, bahkan Yesusnya tuh mengharamkan minum anggur ya. Yesus katakan ya, mulai saatnya kalian berhenti minum anggur ini, dan akan kembali minum bersama kalian di kerajaan Bapakku di sorga. Yesus tidak minum anggur lagi, guys. Juga Yesus mengharamkan babi, membolehkan cerai, tapi dengan syarat dua, ikut Musa yaitu memberi surat cerai dan jangan menceraikan istri kalau dia tidak berzina, guys, gitu. Tapi sekarang kan diubah, nggak boleh cerai gitu kan. Jadi mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Gimana bisa mereka mengatakan sebagai jadi dirinya pengikut Yesus? Mereka tidak mengikuti Yesus dengan sejatinya gitu, guys. Kisah Para Rasul 9 ayat yang kedua disebut sebagai jalan Tuhan. Lalu apa sebutan pengikut Kristus ini sebelum disebut jalan Tuhan atau disebut sebagai Kristen itu sendiri? Nah teman-teman, yang disebut adalah murid Kristus, murid Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, ini bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya berkata ya, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di umat Israel. Ya. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Janganlah pergi kota-kota Samaria, kota-kota lainnya, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. 3 kali Yesus sebut itu. Ya, aku diutus hanya untuk Israel, domba-domba Israel, ya, 1. Kedua, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel, 2, ya. Penegasan ketiga adalah janganlah pergi Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di umat Israel. Ini ayat sebelumnya, guys, ya. Nah, mungkinkah seorang Yesus tiba-tiba berubah menjadi pelin-pelan? Kan nggak mungkin. Makanya ini menurut para sarjana dari Yesus Seminari, jadi 74 pakar Alkitab dari Kristen sendiri itu mengadakan seminar di Amerika ya. Itu mereka menemukan bahwa ini bukan kata-kata Yesus. Ini ayat yang tidak ada di Alkitab mula-mula. Ya, ayat yang berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu tidak ada di Alkitab mula-mula. Itu adalah ayat yang ditambahkan kemudian. Nah, itu menjadi make sense. Jadi kita dapat logika kita menerima dari hasil penelitian dari 74 pakar Alkitab itu. Dari Universitas Harvard, guys, jadi bukan universitas sembarangan. Mereka kaji bahwa ini ayat tambahan gitu. Dan ini masuk akal. Jadi nggak mungkin seorang Yesus yang sudah 3 kali penegaskan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel dan janganlah pergi ke Samaria dan kota-kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel. Jadi jatuh ada 3 penegasan bahwa dirinya hanya untuk Israel. Dia menyuruh dia pergi hanya Israel, lalu jangan melarang pergi ke tempat lain, hanya pergi kepada Israel, kan 3 kali itu, guys. Nah, jadi orang yang udah menegaskan 3 kali nggak mungkin melakukan statement yang berbeda gitu. Kalau tiba-tiba pergilah seluruh dunia gitu, itu bukan Yesus yang kita kenal harusnya. Dan makanya menjadi make sense apa yang masuk akal yang disampaikan oleh kajian para peneliti Alkitab 74 orang pakar Alkitab Kristen dari Universitas Harvard itu, guys, gitu. Dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan di sini Yesus menyebut mereka adalah murid Yesus dan mereka diperintahkan untuk memuridkan. Kenapa disebut murid Yesus? Karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Yesus pernah berkata ya benar tepat katamu itu, aku adalah guru dan Tuhan. Gitu. Kenapa guru dan Tuhan? Bukan guru dan Tuhan. Ingat, kita terjemahan lama itu masih guru dan Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah Lord ya. Lord itu Tuhan. Kalau Tuhan itu God.
Jadi Yesus itu di bahasa Inggrisnya disebutkan sebagai Lord. Nah, itu menjadi cocok. Guru dan Tuhan itu sebanding, selevel. Makanya muridnya mencium kakinya. Apa sembah? Ada beberapa murid apa wanita yang sembah kepada dia, sujud. Karena sebagai guru gitu guys, orang yang dihormati dihargai gitu. Makanya sama kayak para ulama, para guru kan gitu, para orang tua kita juga kadang disujudin, tapi bukan menyembah ya, tapi sujud menghormati atau menghargai. Karena dia adalah guru gitu. Nah, jadi murid Yesus itu bukan nama agama gitu. Murid Wing Chun masa disebut sebagai agama murid Wing Chun gitu kan, Wing Chun aja guys gitu, atau murid karate gitu kan. Jadi murid Yesus ya, dan Yesus itu bukan agama. Yesus nama gitu. Jadi kalau misalnya murid asal ada guru-guru ya, Wing Chun itu kan nama murid, bukan nama murid, nama penemu Wing Chun. Jadi kalau saya sebut sebagai murid Wing Chun itu artinya adalah murid belajar Wing Chun plus orang yang mengajarkan yang menemukan Wing Chun. Nah, murid Yesus artinya murid yang diajarkan Yesus itu. Yesus itu bukan, jadi itu bukan nama agama guys gitu. Hanya label sebutan gitu. Ya kan? Sama kayak murid Louis gitu. Masa jadikan nama agama gitu kan? Paham ya logika berpikirnya. Orang lain menjadi murid Yesus. Sebutan sebelum ada kata jalan Tuhan, murid Yesus Kristen disebut sebagai murid Yesus. Nah, itu bukan hanya murid Yesus, karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Semua yang guru itu pasti ada muridnya. Guru siapa lagi? Guru besar fakultas apa lah? Itu pasti yang diajar ya murid-muridnya. Jadi saya murid, saya punya guru. Nah, berarti saya adalah murid guru saya. Jadi ini nggak ada hubungan sama nama suatu agama guys, nggak ada gitu loh. Masa muridnya Musa agama murid Musa gitu kan? Ini gimana logikanya? Jadi makanya lah kalau manusia yang buat nama itu bakal bisa kacau guys. Makanya beda-beda terus. Pertama murid Yesus, lalu pengikut jalan Tuhan, lalu umat Nasrani, lalu umat Kristen gitu. Tidak ada satu yang pasti dan selalu berubah-ubah. Nah, itu bukti kalau memang kalau namanya sudah diubah ya, sama kita tadi gitu. Kenapa Wing Chun berubah jadi Jeet Kune Do? Lalu ada lagi kayak dulu ya, ada itu dari Kempo tuh katanya kan awalnya berasal dari India, ya kan, dari Shaolin atau apa segala macam. Jadi ada pengembangan sehingga kalau sudah berbeda dari kultur aslinya akan berubah namanya. Atau kayak misalnya partai lah atau apapun itu kayak suatu negara lah, dulunya nggak ada Indonesia tiba-tiba berubah di Indonesia dari dulunya kerja Majapahit dan segala macam guys gitu loh. Nah, kalau kita melihat sejarah ini, dari murid Yesus kemudian berubah nama menjadi pengikut jalan Tuhan, kemudian berubah menjadi Kristen sampai sekarang. Yang beda apa? Yang beda hanya sebutannya. Tetapi jati diri dan bukan hanya sebutan guys. Ingat ya, Yesus mengajarkan apa kepada murid-muridnya, dan itu tidak diikuti oleh jadi kalau kita cek ya antara ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda. Makanya perjanjian baru dan penyelamat itu beda gitu. Yesus ada di perjanjian lama ya, dia mengajarkan semua yang bahkan Yesus katakan ya, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi Yesus menyuruh kita untuk hidup lebih benar dari mereka. Berarti mereka sudah benar gitu. Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda gitu, ya kan? Orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak makan babi. Paulus membolehkan makan babi, dan hukum cerai juga begitu, hukum zina, gitu kan? Jadi intinya adalah berbeda. Jadi ada perbedaan jelas itu guys, ya, mengenai ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Saya pernah buat video kemarin kan tentang bagaimana apa-apa aja ya ajaran Yesus itu beda dengan ajaran Paulus guys, 180 derajat beda. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan atau sembahlah dia, tapi Paulus mengajarkan Yesus Tuhan gitu. Itu aja berbeda jauh dari basicnya. Dari murid Yesus, pengikut jalan Tuhan dan Kristen apakah sama? Sama persis. Karena apa? Karena mereka semuanya adalah murid-murid Kristus atau pengikut Yesus. Jadi ada murid yang betul-betul langsung dari Yesus, ada juga yang ngaku-ngaku. Paham ya? Ya, kan Paulus ini kan ngaku katanya dia ketemu cahaya, lalu melihat Yesus, itu pengakuan saja, belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena bukan dari murid Yesus sendiri guys gitu. Apalagi yang diajarkan beda gitu. Jadi udahlah ajaran berbeda,
Yesus pun tidak pernah ada mengakui, bahkan menyebut pun tidak. Dia ingat, dia meramalkan akan datangnya nabi kemudian. Dia katakan, aku minta Bapakku untuk mengutus seorang penolong lain. Nah, dia sebutkan tentang nubuatan Nabi Muhammad, tapi tidak menunjukkan tentang nubuatan tentang Paulus dan lain sebagainya gitu. Itu loh guys, logika berpikirnya. Tidak pernah Yesus nubuatkan dan tidak pernah ada informasi dari Yesus akan datangnya Paulus dan kawan-kawannya di Yesus. Bahkan dia katakan gini ya, ada sih nubuatannya tapi tentang nabi palsu ya. Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi palsu ya. Waspadalah terhadap nabi palsu, mereka akan datang kepadamu seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi nanti akan ada orang-orang yang datang menyamar seperti domba. Domba apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus disebut sebagai domba. Mereka menyamar sebagai pengikut Yesus, tapi mereka sesungguhnya adalah serigala buas. Nah, jadi makanya saya katakan betul ada murid-murid nanti yang menyamar sebagai domba, sebagai pengikut Yesus. Tapi mereka serigala buas. Nah, itulah mereka ini. Buktinya apa mereka serigala buas? Awalnya mereka menyakiti murid Yesus. Ingat tadi Paulus penyakit murid Yesus ya, menyakiti murid Yesus. Bahkan dia menuliskan surat untuk regenerasi itu ya, untuk melakukan penzaliman kepada murid Yesus. Juga dia mengubah ajaran Yesus gitu. Nah, itulah dimaksud Yesus dengan terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, menyamar seperti pengikut Yesus gitu, menyamar. Tapi mereka sungguh segala buas guys, yang mau rubah-rubah, mengoyak ajaran Yesus tentunya, gitu loh. Atau orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini perlu kejujuran melihatnya. Banyak mengatakan orang Kristen debat sama saya ya, karena ini Nabi Muhammad loh. Kita tanya, sejak kapan Nabi Muhammad itu menyamar seperti domba? Tidak pernah Nabi Muhammad menyamar sebagai pengikut Yesus kan, nggak pernah. Nabi Muhammad adalah nabi yang baru, nabi yang diutus setelah Yesus gitu. Bukan pengikut Yesus. Yang aku pengikut Yesus siapa? Ya Paulus tadi, siapa lagi Saulus dan sebagainya macamnya itu. Paulus sama ya. Itu kan mereka semua mengaku sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi bentuk jamak guys, nabi-nabi ya. Maka itulah mereka, Paulus dan teman-temannya itu, yang mana juga Yesus sampaikan ya, orang yang menyembunyikan pembohongan akan binasa. Seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, ya, apa yang tidak pernah Yesus katakan, yaitu akulah Tuhan dan sebelahku. Jadi mereka berani mengatakan itu, ya, dan dengan berani mengajarkan apa yang pernah aku perintahkan untuk ajarkan kepadanya, itu kayak sunat itu jadi sunat hati, apalagi babi itu diharam, ya, maka nabi terus mati. Jadi Yesus menamakan tentang datangnya nabi nanti, nabi-nabi ya jamak ya, yang berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan. Yesus tidak pernah berkata akulah Tuhan dan sebelahku, mereka berani mengatakannya, yaitu berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, kata Yesus, dan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan kepadanya. Nah, gimana mereka bisa dapat perintah dari Yesus? Mereka tidak ketemu Yesus. Paulus ini kan, bahkan murid-muridnya aja dihabisi sama Paulus itu. Nah, nabi ini harus mati. Nah, lihat matinya mereka. Ada disalib terbalik, diseret kuda, dipancung kepalanya oleh kesener dan sebagainya gitu. Itu bukti kalau orang yang berani. Makanya saya nggak berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sama aku. Saya nggak berani mengatakan itu. Tapi mereka berani guys. Itu. Maka Yesus ancam dengan nabi itu harus mati, kata Yesus. Cocok dengan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu jamak ya. Mereka datang kepadamu menyamar sebagai domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini ada pengakuan jujur dari seorang Kristiani ya. Dia inbox saya waktu saya debat di Facebook itu, dialog antaragama. Mereka mengatakan itu nabi-nabi palsu itu Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad itu single. Ini kata-katanya jamak, nabi-nabi palsu. Berarti bukan Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai domba. Nabi Muhammad itu bukan domba. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang selepel dengan Yesus gitu. Selepel dengan Musa, dalam artian nabinya selepel guys. Sama-sama nabi gitu. Ini bukan pengikut, bukan murid Nabi Yesus. Yang ngaku murid Yesus kan Paulus dan kawan-kawannya gitu. Jadi menyamar seperti itu. Jadi dia jujur, betul bro, kata dia inbox saya gitu kan. Saya akui itu dari internal Kristen sendiri. Saya katakan itu internal Kristen, betul kata dia. Dia inbox saya. Nah, tapi dia bilang gini, terus saya buka di sini ya. Dia pesan pada saya nggak usah dibuka ya, nanti jadi berantem tadi ya. Tapi saya buka sini, saya katakan saya nggak sebut nama dia. Ya, jadi menurut dia gini guys. Dia menyebut itu adalah Protestan, karena dia adalah Katolik. Itu maksudnya itu kepada nabi-nabi di umat Protestan dia. Itu pengakuan dia. Ya. Salah benar ya, kalau saya salah guys. Karena yang dimaksud itu adalah Paulus dan kawan-kawan. Versi saya adalah Paulus dan kawan. Versi dia adalah nabi-nabi di Protestan.
Tapi apapun itu, tetap dia jujur, saya hargai dia. Itulah umat Kristen yang jujur. Dia inbox saya gitu. Dia nggak mau juga konflik sama itu. Karena semua kawan-kawannya yang di debat itu mengatakan itu Nabi Muhammad. Nggak nyambung guys. Dia jujur. Dia katakan dengan jujur, ya itu internal umat Kristen sendiri katanya. Itu baru saya jempol. Itu umat Kristen yang jujur gitu. Nah, walaupun tidak disebutkan sama Yesus, oh kalian ini Kristen, enggak. Tapi yang penting adalah hak. Nah makanya saya katakan ya, mereka ini berani mengatakan apa tidak Yesus katakan. Yesus tidak pernah katakan kalian ini agamanya Kristen, kalian ini adalah pengikut jalan Tuhan, kalian adalah murid-muridku. Nah, tidak ada Yesus katakan seperti itu guys. Mereka buat sendiri gitu. Paham ya? Sama, makanya ini berbahaya kalau beragama tuh kita melakukan sesuatu tuh tanpa ada perintah, tanpa ada informasi, tanpa ada keterangan dari yang sumber utamanya. Sumber utamanya kan dari Yesus. Kalau dalam Islam sumber utamanya yang pengikut Nabi Muhammad itu dari Muhammad kan. Maka kita tuh nggak pernah bertindak tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah katakan itu kita lakukan gitu. Kita hanya melakukan apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, mereka nih selalu melakukan makanya itu ngeran kenapa mereka tuhankan Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan Yesus aku Tuhan dan sembah aku, tapi mereka menuhankan Yesus. Jadi mereka memang begitu caranya guys. Ini udah nampak metodologi mereka ini kan. Mereka melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dari informasi Yesus, tapi memang pandai-pandai sendiri guys. Ya, pandai-pandai sendiri. Maka lihat di list katakan memang tidak ada informasi, tapi mereka tetap kekeh gitu. Tetap melakukannya, meskipun tidak ada informasi dari beliau gitu. Sama kayak menuhankan. Tidak ada informasi dari Yesus, mereka tetap lakukan. Padahal Yesus mengancam loh. Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, apa itu? Ya contoh tadi, akulah Tuhan sembah aku atau agama kerajaan Kristen gitu. Itu nabi itu harus mati. Makanya lihatlah matinya mereka ini. Ada salib terbalik dan sebagainya guys. Itu jadi semua itu menjadi make sense, masuk akal gitu. Kayak ada hubungan semuanya biar terpetakan gitu. Ini kenapa begini itu Anda betul-betul cerdas dalam melihatnya guys secara lengkap dan detail gitu. Hakikat atau makna dari Kristen itu sendiri. Ini yang terpenting. Beberapa pembahasan ini misalnya gini kayak Wing Chun tadi. Ya. Pendirinya menyebut melabeli ini bela dirinya Wing Chun. Tiba-tiba muridnya dipanggil sebagai murid hebat. Ada lagi gurunya berubah namanya dari guru Bruce Lee misalnya. Guru Bruce Lee lah. Murid Bruce Lee gitu. Jadi dikasih sebagai label bela dirinya enggak. Bela dirinya tetap Wing Chun. Tetap murid Wing Chun, cuman murid Wing Chun yang diasuh oleh guru Bruce Lee gitu misalnya. Kalau Bruce Lee tidak merubah jadi Jeet Kune Do gitu. Nah, ini nama itu seharusnya nggak berubah guys. Kalau nama sudah berubah, tentu maksudnya intinya isinya berubah dan itu dibuktikan memang berubah guys. Ya, apa yang tidak pernah dikatakan Yesus mereka katakan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembah aku, mereka katakan dan melakukan itu kan. Nah, itu bukti kalau sudah ada perubahan gitu. Distorsi juga mengenai hukum-hukum lain gitu kan. Membuktikan bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen itu baru ada ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga, ini jelas hoax atau pesan yang keliru. Mudah-mudahan Ibu Dewi Purnamawati ini boleh mengerti hal ini dan dapat memahami kekeliruan yang dia lakukan dalam pengajarannya. Gini guys ya, Ibu ini sebenarnya itu menurut saya masih wajar. Kilaf-kilaf sedikit itu wajar mengenai rentang waktu, tapi esensinya tetap ya, kesimpulannya tetap Yesus tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah menginformasikan itu ya, bahwa termasuk dirinya Tuhan tidak pernah gitu. Tapi mereka lakukan itu faktanya. Jadi mereka ini suka membuat asumsi sendiri, berbeda dengan apa yang. Jadi soalnya kalau orang itu tidak mengucapkannya, kita yang buat sendiri gitu. Poinnya ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan atau sembahlah dia, nggak pernah. Lalu kita tuhankan. Jadi guys, sesuatu yang tidak diinformasikan itu jangan kita lakukan, jangan kita anggap begitu gitu. Jadi kita tuh harusnya dengan kita diinformasikan dia aja. Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Ya sudah, berarti Tuhan Allah kita Esa, nggak ada yang lain, nggak ada Trinitas. Esa bukan Trinitas. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Hanya kepada dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga. Berarti kita hanya berbakti pada Allah saja. Tuhan Allah kita, bukan Tuhan Yesus kita guys, bukan.
Nah, itu kalau kita bertindak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang beliau katakan, jangan menyimpang dari itu guys, gitu. Entah mereka ini sudah menyimpang, termasuk mengganti nama guys. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.